Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang algoritma RSA dan ECC serta implementasinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Salanabil dengan NIM terakhir 30088. Saya Muhammad Imron Rusyadi dengan NIM 40204. Saya Ivan Pratama Sustio dengan NIM terakhir 20011. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma RSA. Nah, pada implementasi kali ini, di sini kami menggunakan ukuran blok 8 bit pada algoritma RSA kami. Pilihan ini dikarenakan karena bilangan prima yang ukurannya 2 × n bit, misalnya 8, 16, 32, dan kelipatan seterusnya itu selaras dengan arsitektur prosedur modern yang bekerja optimal dengan blok memori 8, 16, 32, atau 64 bit. Pilihan ini juga didasari karena karakter ASCII serta printable karakter pada keyboard yang kode binernya berada di bawah 255. Lebih tepatnya itu kurang dari sama dengan 127. Langsung saja kita ke bagian kodenya saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan setiap fungsi dari algoritma RSA yang kami buat. Pertama ini adalah fungsi GCD simple. Nah, fungsi ini menghitung FBB faktor persekutuan terbesar dari A dan juga B. Selanjutnya adalah fungsi GCD extended. Nah, ini menghitung FBB beserta koefisiennya dengan rumus AX plus BY sama dengan GCD AB. Selanjutnya adalah fungsi modular inverse. Fungsi ini mencari kunci private D dari E dan Pn. Selanjutnya adalah fungsi generated keys. Fungsi ini membuat pasangan kunci public dan private RSA dari P dan Q. Selanjutnya adalah fungsi modular exponentiation. Fungsi ini buat menghitung base pangkat eksponen modulus dengan cepat. Terus selanjutnya adalah fungsi encrypt char. Ini buat mengubah satu karakter menjadi angka terenkripsi. Terus fungsi selanjutnya adalah decrypt char. Fungsi ini buat mengubah satu angka terenkripsi kembali menjadi karakter. Selanjutnya adalah fungsi encrypt message. Fungsi ini buat mengenkripsi seluruh pesan teks. Selanjutnya adalah fungsi decrypt message. Fungsi ini buat mendeskripsi seluruh pesan terenkripsi. Selanjutnya adalah fungsi verify result. Ini buat memeriksa apakah hasil deskripsi sama dengan pesan asli atau pesan awal. Selanjutnya terakhir adalah fungsi main. Di sini fungsi untuk menjalankan algoritma RSA kami, seluruh proses RSA kami. Selanjutnya adalah saya akan jalankan kodenya. Nah, pada implementasi algoritma RSA ini, kami memilih P sama dengan 11 dan Q sama dengan 23. Dan N-nya adalah sama dengan 253. N ini didapat dari rumus P kali Q, yang dimana didapat 253. Nah, setelah ini kami menghitung Pn-nya dengan menggunakan Euler-Stoichian function. Didapat dengan rumus ini, kemudian Pn-nya didapat adalah 220. Nah, Pn ini menunjukkan bilangan yang relatif prima dengan N. Selanjutnya adalah pemilihan public key, eksponen, atau E-nya. Nah, syarat E adalah E ini harus relatif prima dengan Pn. Nah, kami di sini memilih E sama dengan 3, karena 3 ini adalah relatif prima dengan nilai Pn-nya yaitu 220.
Jadi nilai 3 ini dipilih. Selanjutnya adalah pemilihan private key atau private key eksponen atau D. Nah, D ini dengan rumus ini, kemudian mencari modular inverse, kemudian menggunakan extended Euclidean algorithm, kemudian didapat D-nya adalah 147. Kemudian verifikasi, ternyata hasilnya relatif prima. Kemudian adalah pembentukan kunci final. Kunci final ini yang pertama adalah public key yang terdiri dari public eksponen yaitu 3 dan juga n-nya yaitu 253. Public key adalah 3 dan 253. Selanjutnya adalah private key yang terdiri dari private eksponen yaitu 147 dan n-nya adalah 253. Didapat private key-nya adalah 147 253. Selanjutnya adalah verifikasi, terus didapat public key dan private key-nya. Selanjutnya kita akan melakukan enkripsi dan dekripsi dengan rumus ini. Di sini, benar ini nggak kelihatan. Nah, di sini saya langsung masukkan saja buat plain text-nya. Kita pakai plain text GUI misal. Nah, di sini saya menggunakan sebentar. Plain text yang akan dienkripsi adalah GUI. Selanjutnya kita lakukan enkripsi, proses enkripsi. Nah, untuk enkripsi dari RSA ini kita harus mengenkripsi setiap karakter, satu karakter masing-masing. Yang pertama kita harus mengubah dulu karakter K menjadi nilai ASCII yaitu 107. Kemudian kita gunakan rumus enkripsi yaitu ini. Kemudian masukkan nilai ASCII K tadi, dihitung, kemudian dapat hasilnya adalah 17. Kemudian karakter kedua adalah U, kita ubah dulu menjadi nilai ASCII yaitu 117. Kemudian 117 ini kita masukkan ke dalam rumus enkripsi, didapat hasil dari enkripsi karakter U adalah 123. Kemudian karakter ketiga yaitu Y, kita ubah dulu ke dalam nilai ASCII, didapat 121. 121 ini kita masukkan ke dalam rumus enkripsi, didapat hasil enkripsi dari karakter Y adalah 55. Kemudian kita mendapat hasil enkripsi dari plain text GUI adalah 17, 123, dan 55. Kemudian kita lakukan proses dekripsi. Nah, dari ciphertext sebelumnya yang kita lakukan proses enkripsi, didapat ciphertext 17, 123, dan 55. Nah, kita lakukan dulu untuk nilai pertama 17 dengan rumus dekripsi adalah ini. Selanjutnya masukkan ke dalam rumus tersebut. Dan hasil dari dekripsi karakter tersebut adalah 107 dan ini adalah bentuk nilai ASCII. Kita ubah lagi ke dalam bentuk karakter yaitu menjadi K. Selanjutnya adalah nilai kedua sama seperti sebelumnya, masukkan ke dalam rumus dekripsi, kemudian hitung dan didapat nilai ASCII-nya adalah 117, ubah menjadi bentuk karakter lagi yaitu U. Untuk nilai ketiga sama seperti sebelumnya dengan rumus ini kita hitung dan didapat hasil ASCII-nya adalah 121, kita ubah menjadi bentuk karakter yaitu Y. Dan kita dapat hasil dekripsi dari ciphertext 17, 123, dan 55 ini adalah
kuy. Nah, kita verifikasi hasilnya. Plain text asli atau plain text awalnya yang kita gunakan tadi kan kuy. Nah, kemudian kita dekripsi, ternyata hasilnya sama. Jadi, algoritma RSA yang kami buat ini berhasil. Nah, mungkin segitu penjelasan algoritma RSA dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang algoritma ECC. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya untuk penjelasan algoritma ECC. Oke, selanjutnya kita akan membahas algoritma ECC. Jadi algoritma ECC bekerja dengan memanfaatkan sifat matematika dari kurva eliptik di atas bidang hingga untuk membentuk pasangan kunci publik dan kunci privat. Jadi pengguna memilih sebuah bilangan acak sebagai kunci publik dan privat, lalu mengalikannya dengan sebuah titik generator pada kurva untuk menghasilkan kunci publik. Berikut kita masuk ke kodenya. Oke. Di sini kita menggunakan saat ada fungsi yang pertama yaitu extended GCD. Jadi cara kerjanya yaitu pertama kita cek dulu jika A sama dengan 0 maka GCD sama dengan B. Dan kemudian mengembalikan solusi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Setelah itu kita panggil rekursif kembali fungsi extended GCD itu untuk menyelesaikan masalah, kemudian menggunakan hasil rekursi itu untuk menghitung nilai X dan Y sekarang. Kemudian hasil akhirnya kita mengembalikan nilai GCD X dan Y sebagai hasil akhir. Oke. Fungsi selanjutnya ada mod inverse. Fungsi ini digunakan untuk menghitung inverse modular dari A mod M. Jadi langkah-langkah yang pertama yaitu mencetak proses pencarian inverse modular. Kemudian menggunakan fungsi extended GCD untuk mendapatkan GCD dan koefisien Bezout XY. Kemudian kita cek, jika GCD tidak sama dengan 1, maka inverse tidak ada. Selanjutnya kita mengambil nilai X koefisien untuk kemudian membuat hasil inverse positif. Selanjutnya memverifikasi dengan iterasi manual untuk menunjukkan hasil yang valid. Oke, benar. Oke, selanjutnya ada fungsi isOnCurve, yaitu memeriksa apakah titik XY valid pada kurva eliptik. Jadi langkah-langkahnya yaitu menghitung sisi kiri terlebih dahulu, Y kuadrat mod P. Selanjutnya menghitung sisi kanan, X pangkat 3 plus AX plus B mod P. Kemudian kita bandingkan apakah kedua sisinya sama. Kemudian fungsi selanjutnya ada fungsi point doubling, yaitu melakukan point doubling, yaitu mengalihkan titik P dengan 2. Langkah-langkahnya yaitu jika P sama dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Kemudian jika Y sama dengan 0, hasilnya juga 0 karena garisnya vertikal. Kemudian hitung slope. Setelah itu kita menghitung X2 dan cari Y2. Selanjutnya kita mengembalikan titik X2 dan Y2 sebagai nilai hasil 2P. Selanjutnya ada fungsi point addition, yaitu menjumlahkan dua titik P dan Q di atas kurva eliptik. Jadi langkah-langkahnya yaitu jika salah satu titik adalah 0, hasilnya adalah titik lainnya. Kemudian jika P sama dengan Q, gunakan rumus point doubling. Setelah itu jika X1 sama dengan X2, tetapi Y1 tidak sama dengan Y2, maka P dan Q adalah inverse. Kemudian kita menghitung slope-nya. Setelah itu kita mengembalikan X3 dan Y3 sebagai nilai akhir. Selanjutnya kita masuk ke fungsi scalar multiplication, yaitu melakukan perkalian skalar pada kurva eliptik. Jadi langkah-langkahnya yaitu yang pertama, jika K sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0 atau tak hingga.
Kemudian jika K sama dengan 1, maka hasil P. Kemudian kita menggunakan repeated addition untuk menghitung KP. Setelah itu kita mengembalikan hasil akhirnya. Jadi ada fungsi find generator point, yaitu fungsi mencari titik-titik generator pada kurva eliptik. Selanjutnya ada fungsi generate key-pair untuk membangkitkan pasangan kunci publik dan kunci privat. Selanjutnya ada beberapa fungsi lagi, yaitu fungsi enkripsi dan dekripsi yang akan dijelaskan oleh teman saya di bagian implementasi. Ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang implementasi manual algoritma ECC. Ya, di sini kita pakai parameter kurva eliptiknya Y kuadrat itu ekuivalen dengan X pangkat 3 plus 1X plus 1 mod 251. 251 ini adalah prima yang kita pilih untuk algoritma ECC kami karena 251 adalah mod bit kode blok bit 8 bit yang underflow ya. Terus kita masukkan pesan yang akan dienkripsi. Untuk kali ini kita cuma pakai 2 huruf aja, Q sama W. Ya, pertama kita melakukan pembangkitan kunci. Ya, sebelum kita mencari dulu titik pada kurva kita dan mencari titik yang valid. Nah, dan di sini kita mendapat titik G dengan posisi XY-nya 0 dan 1. Terus kita memilih kunci privat D itu 3. Lalu kita menghitung kunci publik Q, yaitu D kali G, yaitu 3 kali titik G yang berada di titik 0,1. Nah, karena kita memakai perkalian skalar 3 kali P, pertama kita kalikan dulu P dengan dirinya sendiri, point doubling, 0,1 kali 0,1, 0,1 tambah 0,1, menghitung lambda untuk point doublingnya, didapat lambdanya 1/2 mod 251. Lalu karena 1/2 kita mencari dulu modular inverse dari 2. Didapat modular inverse-nya itu 252 yang di mod sama dengan 126. Ya, lambdanya kita dapat 1 kali 126 maka 126. Lalu kita menghitung koordinat titik baru untuk 2P, X2 dan Y2. Di sini kita pakai rumus untuk X2 yaitu lambda kuadrat min 2X1 mod 251. Didapat X2 63. Lalu kita memakai rumus Y2 sama dengan lambda dikali X1 min X2 lalu dikurangkan dengan Y1. Dimodkan 251. Didapat Y2 sama dengan 93. Hasilnya 2P adalah 63,93. Lalu kita jumlahkan 2 titik lagi, yaitu titik 2P ditambah dengan P, yaitu P sama dengan 63,93 ditambah dengan 0,1. Menghitung lambdanya, karena ini penjumlahan, maka rumusnya Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 dimodulo dengan prima kita, yaitu 251, didapat 152 per 188 mod 251. Nah, kita lalu modular inverse 188 didapat modular inverse-nya yaitu 247. Lalu hasil kali dari 159 dengan 247 dimodkan 251 didapat lambda sama dengan 117. Lalu menghitung koordinat titik hasil yaitu X3 sama dengan lambda kuadrat min X1 min X2 mod 251 didapatkan X3 sama dengan 72. Lalu Y3 sama dengan lambda dikalikan X1 min X2
dikurangkan dengan Y1, 251, kita dapatkan Y3 sama dengan 109. Hasilnya 3P sama dengan 72,109. Maka kita dapatkan kunci publiknya adalah titik tersebut. Selanjutnya, proses enkripsi. Pesan asli kita adalah QW. Nah, nilai ASCII dari Q 181 dan W sama dengan 87. Lalu kita enkripsikan dulu karakter pertama yaitu Q atau ASCII-nya 81. Kita pilih bilangan acak sama dengan 4, lalu menghitung C per 1 sama dengan K kali G sama dengan 4 kali titik G 0,1. Selanjutnya kita melakukan perkalian skalar. P sama dengan 0,1. 4P yaitu point doubling 2P ini sama seperti tadi. Hasilnya scroll ke bawah. Ya, 2P sama dengan 63,93. Lalu kita jumlahkan dengan P lagi 63,93 ditambah 0,1. Hasilnya seperti tadi juga. Yaitu 3P sama dengan 72,103. Lalu dilakukan lagi penjumlahan dengan 0,1. Hasilnya kita dapatkan titik 4P sama dengan scroll ke bawah. 4P sama dengan 244,135. Kita dapatkan C1-nya untuk Q adalah 244,135. Lalu kita memetakan ASCII Q tadi yaitu 81 ke titik kurva. Kita dapatkan titik yang berada di kurva dengan X81 adalah Y77. Lalu kita menghitung shared secret-nya. K kali Q sama dengan 4 kali titik Q-nya tadi 72,109. Perkalian skalar 4 kali 72,109. Sama seperti tadi rumusnya point doubling dulu. Itu cari lambdanya X2 dan Y2, kita dapatkan 2P dari 72,109 yaitu 105,133. Lalu kita hitung lagi, jumlahkan dengan Q tadi sebelumnya, titik P 105,133 dijumlahkan dengan 72,109. Hasilnya yaitu hasil 3P yaitu 4,123. Lalu jumlahkan lagi dengan titik Q yang sebelumnya. Kita ulangi lagi, titik P 4,123 dijumlahkan dengan titik Q 72,109. Nah, ulangi langkah yang sama, penjumlahan poin hasilnya 4P sama dengan 210,8. Nah, shared secret-nya yaitu 210,8. Kita hitung C2-nya, C2 yaitu M ditambah shared secret yaitu 81,77 yaitu titik Q tadi yang berada di kurva dijumlahkan dengan hasil akhir 4P 210,8. Nah, penjumlahannya sama seperti tadi, penjumlahan dua titik. Kita cari lambda X2 dan X3 dan Y3. Hasilnya titik C per 2 dari Q adalah 153,143. Hasil inskripsi karakter Q yaitu C1 244,135 dan C2 154,143. Lalu selanjutnya kita inskripsi karakter W. Ini sama seperti tadi, kita cari titiknya dulu. Scroll ke bawah. Kita dapatkan 4P bawah lagi. Seperti tadi 4P adalah 244,135. Lalu kita cari titik ASCII dari W tadi 87 yang berada di kurva. Kita dapatkan titik ASCII yang berada di kurva dari W adalah 8759. Lalu kita cari K dikalikan dengan Q, K-nya kita pilih 4 sama seperti tadi, dan Q-nya juga sama seperti tadi 72,109. Hasil kalinya tentu sama seperti tadi, kita scroll ke bawah. 4 kali Q-nya tadi adalah 210 dan 8. Nah, lalu kita cari C2-nya. C2-nya yaitu titik W tadi yang kita masukkan ke kurva yaitu 8759 ditambahkan dengan C1 210 dan 8. Nah, ini hasilnya kita pakai penjumlahan titik.
Sama seperti tadi, hasilnya yaitu C2-nya 7954. Hasil enkripsi di karakter W yaitu C1-nya 244135 dan C2-nya 7954. Kita dapatkan seperti tadi. Lalu kita dekripsi. Dekripsi pertama yaitu dekripsi yang sebelumnya adalah plain text-nya Q. Kita dapatkan C1-nya 244135 dan C2-nya 154143. Kita hitung dengan shared key-nya, yaitu D-nya private key D-nya kita punya 3 sebelumnya, dan kita kalikan dengan C1, yaitu 244135. Hasil perkaliannya sama seperti tadi, perkalian skalar, point doubling dulu, lalu kita penjumlahan titik, hasilnya 3 kali C1, yaitu ke bawah lagi. Ya, hasil akhirnya yaitu ke atas. Hasilnya itu 3P 210 dan 8. Kita tahu shared secret-nya 210 dan 8, lalu menghitung menghitung plain text M, yaitu C2 dikurangi shared secret-nya, yaitu 210, 8. Lalu, pertama kita negasi dulu shared secret-nya, yaitu 210 min 8, lalu dimodkan dengan 251, yaitu 210, 243. Maka plain text C2 sama dengan M sama dengan C2 plus 210, 234. Nah, kita lakukan penjumlahan titik, sama seperti tadi rumusnya, cari lambda, X3 dan Y3. Kita dapatkan hasil penjumlahan P dan Q dari dua titik sebelumnya, yaitu 81 dan 77. Dan nilai ASCII yang kita deskripsi tadi yaitu 81 Q. Lalu dari deskripsi titik kedua, itu kita punya Cipher kedua C1 244 dan 153 dan C2 79 dan 54. Pertama kita hitung pakai private key-nya kita sebelumnya, yaitu 3 dikalikan dengan C1. Hasil kalinya tentu sama seperti tadi. Kita scroll ke bawah. 3 kali C1 yaitu 210, 8. Nah, kita dapatkan shared secret-nya. Lalu kita menghitung plain text M atau TTM, yaitu C2 dikurangi dengan shared secret. Karena ini dikurangi, tentu kita cari negasinya dulu. Negasinya yaitu 210, min 8 dimodulo dengan 251. Kita dapatkan 210 dan 243. Kita cari titik M, yaitu C2 dijumlahkan dengan titik tadi, shared secret-nya. Hasil penjumlahan titik yaitu titik 9354 dijumlahkan dengan titik 210, 243, dijumlahkan jumlahan poin tadi sama seperti rumus yang tadi, kita cari lambdanya, cari X3 dan Y3. Kita dapatkan hasil penjumlahannya yaitu 87,59. Maka kita dapatkan titik pesan M yaitu 87,59. Kita dekripsi dari 87 ASCII-nya yaitu kita dapatkan W. Nah, kita tahu kembali pesan terdekripsinya adalah GW. Kita verifikasi pisal awal adalah GW dan hasil dekripsi kita adalah GW. Verifikasi berhasil, kodenya berhasil, kita dapatkan hasilnya. Sekian dari saya untuk penjelasan implementasi ECC. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.